Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan kami dari kelompok. Di sini akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang telah kami baca dan telah kami ringkas. Di sini untuk ada anggota kelompoknya, boleh next slide. Ang- Anggota kelompok ada Nabil Hamba Ilahi, Jonathan Kaligis, Rivaldo Paat, dan Daniel Asaria. Dan untuk materi yang akan kami presentasikan, pertama adalah jurnal yang kami pilih. Yang kedua adalah ringkasan dari jurnal yang telah kami pilih. Yang ketiga adalah poin-poin penting mengenai bioinformatika dengan Python. Yang keempat, kode atau live demo nantinya yang telah kami coba. Yang kelima ada kesimpulan. Yang masuk ke yang pertama di bagian jurnal. Oke, jadi jurnal di sini kami mengambil jurnal dari Bioscience, Journal of Biological Science and Education, Volume 2, Number 1, 2021, dengan judul BioPython, Comparing the DNA Polymerase uh, 1 atau POL-A, Gene of the Thermophilic, Mesophilic, and Psychrophilic Bacteria. Dan autor itu adalah Khairdir Adam dari University of Palangkaraya, Indonesia. Dengan fokus dari jurnal ini adalah penggunaan pen, pen- penelitian ini berfokus pada pemanfaatan BioPython. Itu adalah sebuah pustaka library komputasi khusus untuk biologi bahasa pemrograman Python. Dan fokus utamanya adalah untuk menganalisis dan membandingkan urutan gen DNA polimerase 1 atau POL-A. Nah, gen ini dipilih karena perannya yang krusial dalam replikasi dan perbaikan DNA, sehingga menjadi subjek yang menarik untuk studi evolusi dan adaptasi. Dan untuk selanjutnya, di sini ada tujuan utama dari eh, jurnal ini. Nah, jurnal ini bertujuan untuk membandingkan perbedaan genetik atau kandungan GC dan komposisi dari asam amino di antara kelompok-kelompok bakteri. Dan untuk konteks dari jurnal ini adalah biologi komputasional semakin penting dengan BioPython yang memungkinkan analisis seperti rekonstruksi pohon filogenetik, analisis urutan, dan masih banyak. Selanjutnya adalah ringkasan dari jurnal. Jurnal ini menguraikan pemanfaatan BioPython, sebuah pustaka Python khusus untuk komputasi molekuler dalam menganalisis gen DNA polymerase 1, POL-A, dari tiga kelompok bakteri berdasarkan toleransi suhu. Termofilik merupakan adalah bakteri yang menyukai suhu tinggi, mesofilik bakteri yang menyukai suhu sedang, dan sikrofilik adalah bakteri yang menyukai suhu rendah. Tahapan utama meliputi pengunduhan sequence gen dari database NCBI, perhitungan GC content, serta analisis komposisi asam amino melalui script Python yang diadopsi dari BioPython tutorial, dan hasil menunjukkan bahwa kelompok termofilik memiliki rata-rata GC content tertinggi, yaitu kira-kira 61,54, dengan bakteri mesofilik kira-kira 47,96%, dan sikrofilik kira-kira 36,44%, yang mencerminkan adaptasi termostabilitas enzim pada suhu yang tinggi. Sementara itu, komposisi asam amino protein hasil translasi relatif seragam di ketiga kelompok dengan dominasi leusin, alanin, dan asam glutamat, serta kadar cysteine paling rendah. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai poin-poin penting mengenai bioinformatics dengan BioPython. Jadi di sini ada untuk modul utamanya, seperti yang kita ketahui, BioPython itu merupakan pustaka Python yang lumayan powerful, apalagi untuk bioinformatics. Jadi di sini modul pertama itu ada biosequence, yang mana dia
memungkinkan kita untuk bisa memanipulasi sequence baik dari DNA, RNA, ataupun protein dengan lebih mudah. Kemudian modul selanjutnya itu ada Bayes Sequence Utils, yang mana di sini merupakan modul yang punya fungsi GC, yang mana dia akan langsung menghitung dari GC content, yang mana GC content ini dalamnya itu kandungan dari G dan juga C dalam sebuah sequence. Terus kemudian poin selanjutnya itu untuk fiturnya. Jadi di fitur pertama itu ada perhitungan GC content, ada yang manual dan juga ada yang menggunakan fungsi GC fraction. Jadi ya di sini untuk manual sendiri kita akan menggunakan count G ditambah count C, yang mana di situ akan menghitung jumlah bahasa antara dari G dan juga C-nya. Lalu kemudian kita akan menghitung presentasinya dan semua itu secara manual. Kemudian yang selanjutnya itu menggunakan GC fraction. Itu dia otomatis. Jadi kita akan menggunakan fungsi GC dari biosequence utils, yang mana hasilnya akan kita dapat lebih cepat dan juga lebih akurat. Kemudian fitur selanjutnya itu ada eh, tran- transkripsi dan juga translasi. Jadi ini transkripsi ini menggunakan fungsi transcribe, yang mana di sini fungsinya untuk mengubah DNA menjadi mRNA. Jadi ya, selanjutnya ada translasi. Jadi translasi ini kita menggunakan fungsi translate, yang mana di sini kita akan mengonversi mRNA menjadi urutan asam amino. Kemudian fungsi selanjutnya ada yang namanya automasi. Jadi dia mau mengolah data besar dengan lebih efisien. Seperti yang kita tahu, Python itu dia salah satu yang unggul dalam mengolah data besar, apalagi secara batch. Ini selanjutnya, poin selanjutnya itu reproduksibilitas. Jadi di sini script Python memastikan agar script yang digunakan bisa dianalisis ulang oleh peneliti lain. Jadi kita cuma perlu ganti sequence input dan hasilnya tetap akan konsisten. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan live demo. Sebelum itu, ini saya sudah mencoba. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk slide untuk coding yang sudah kami buat di sini. Kami menggunakan BioPython yang sudah dibuat oleh teman-teman kita. Nah, di sini sudah ada codingannya, di mana program atau codingan ini akan memberikan uh, yang pertama itu pastinya presentasi GT content, tapi dengan dua metode yang saya jelaskan oleh teman saya sebelumnya. Lalu di situ ada juga akan outputnya juga akan memberikan mRNA hasil transkripsi. Lalu ada urusan protein hasil translasi atau hasil translate, dan juga ada program ini akan memberikan juga daftar asam amino dan jumlah masing-masing dalam protein. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk kode-kodenya sedikit saja, di mana yang paling pertama sudah pasti kita akan mengimport dari BioPython. Ini menggunakan biosequence untuk mengimport sequence. Kalau di biosequence tools di sini kita akan mengimport GT section yang saya jelaskan oleh teman saya tadi. Lalu ada from collection import counter. Nah, di sini counter ini merupakan pustaka standar Python ya, yang digunakan untuk menghitung frekuensi setiap asam amino. Seperti yang saya jelaskan tadi untuk output-output atau keluaran-keluaran yang juga hasil yang akan kita lihat nanti di output. Lalu selanjutnya sini ada contoh, ini kita menggunakan contoh sekuensi AI saja, ini hanya asal saja, tapi boleh dicoba di rumah atau di uh, codingan kalian masing-masing. Di sini DNA kita menggunakan variable DNA sequence untuk sequence yang ada, yaitu ini. Nah, ini boleh dilihat, ini boleh sedikit kecil, boleh banyak, boleh pendek juga tidak apa-apa. Tapi saya menggunakan sequence seperti ini. Nah, setelah itu kita menggunakan GT manual untuk menghitung. Kita akan menghitung GT kontennya. Nah, GT manual ini untuk
secara manual. Jadi kan saya sudah bilang ada dua metode. Nah, metode pertama itu metode manual, metode kedua yaitu metode BioPython. Nah, di sini itu manual, kita menggunakan ya DNA sequence, kita akan menghitung jumlah G, lalu ditambah jumlah C, nah terus kita len itu untuk ya menghitung untuk kedua variabel atau yang G dan C ini, lalu kita kalikan satu. Setelah itu akan mengeluarkan hasilnya. Jadi print gitu ya, atau akan print di bawah sini gitu konten manual, di mana kita menggunakan format dua angka belakang ini. Lalu selanjutnya sini ada GT BioPython untuk metode BioPython ya. Nah, GT BioPython ini kita menggunakan GT fraction dari BioPython sendiri, lalu dikali dengan 100. Untuk apa? Ya, untuk jadi persen ya, GT fraction ini. Lalu kita menggunakan kita print juga untuk GT contohnya, tapi pakai metode BioPython. Jadi GT BioPython yang sudah dideklarasikan variabelnya, lalu pakai dua angka belakang koma juga. Tapi ini caranya persen, dia akan menampilkan persen seperti itu. Selanjutnya di sini ada transkripsi dan juga translasinya ya. Nah, di sini kita menggunakan mRNA sequence, jadi ini variabelnya lagi. Nah, di sini DNA sequence kan sudah dideklarasikan di atas. Selanjutnya kita akan transcribe ya. Transcribe itu ya, kita akan mengubah DNA ini menjadi mRNA. Nah, yaitu mengganti T menjadi U. Nah, nanti akan ada di penjelasan di bawah. Selanjutnya, ini ada protein sequence untuk translate ya, menggunakan translate atau kita akan translasikan. Nah, kita akan menerjemahkan mRNA ini menjadi urutan protein, di mana dia akan berhenti saat menemukan codon stop, atau di sini pakai ini ya, codon stopnya ini. Codon stop yaitu menghindari karakter bintang dalam protein, seperti itu. Lalu di sini ya print untuk hasilnya. Setelah itu di bawah sini kita akan menghitung komposisi asam amino. Jadi ini menggunakan variable AA underscore count, ini maksudnya kita akan menghitung jumlah setiap asam amino. Ini kan asam amino count, jadi kita akan menggunakan counter untuk menghitung jumlah setiap asam amino dalam hasil transaksi protein yang sudah dibuat dari di atas ini. Setelah itu kita print untuk komposisi asam amino dengan logika, yaitu di mana asam amino frekuensi dalam digunakan sorted ya. Sorted ini kita akan menampilkan tiap asam amino atau AA tadi dalam jumlah kemunculan, yaitu frekuensinya diurutkan berdasarkan huruf. Jadi kita akan sort berdasarkan item, jadi atau huruf dari asam amino count ini. Nah, setelah itu kita akan print dan akan mendapatkan hasil untuk asam amino dan juga frekuensi dari asam amino yang sudah dibuat tadi sebelumnya. Untuk outputnya kita akan coba. Oke, ini seperti yang sudah dilihat, ini ada BioPython, kita menggunakan saya bioinformatik Python di sini. Untuk output pertama yang pasti yang sudah saya bilang tadi ada dua metode, yaitu GC manual dan juga GC BioPython. Nah, di sini GC manualnya kecerdasan 56,41%, sama halnya dengan GC konten BioPython ya. Selanjutnya di sini untuk mRNA sequence-nya, nah di sini juga sama ya sebenarnya. Jadi protein dan juga mRNA-nya sama, dikarenakan kita menggunakan sequence yang hanya yang seperti ini, sequence contoh sequence DNA-nya. Seperti itu ya, bisa dilihat di sini. Ya, ada yang berubah. Nah, di sini ada lagi mRNA sequence juga. Sorry, yang ini. Nah, ini untuk jadi kita menghitung mRNA sequence dulu, lalu di sini protein sequence. Di sini saya. Nah, ini mungkin bug saja. Nah, di sini mRNA sequence-nya
itu dari transcribe atau dari transkripsi dari DNA sequence yang di atas ini. Jadi kita transkripsi yang ini, lalu akan muncul hasil dari mRNA sequence-nya. Lalu setelah itu habis itu kita menggunakan protein sequence untuk paralelnya untuk mentranslasi DNA sequence yang ini dan akan mendapatkan hasilnya. Untuk rumusnya ya bisa dilihat di sini proteinnya untuk mentranslate ya. Jadi kita akan translasi uh, sequence ini. Setelah itu akan mendapatkan protein sequence-nya. Setelah dapat protein sequence-nya, maka kita akan menghitung komposisi asam amino, yaitu ya tinggal dituang saja seperti yang di bawah ya. Ini untuk kode untuk menghitung komposisi asam amino dan mendapatkan hasil di mana asam amino di sini A-nya 1, G-nya ada 1, I-nya 1, M-nya 2, R-nya 1, P-nya 1. Kita hitung asam amino dari mana? Yaitu dari protein sequence. Jadi dari sini ya, bisa lihat ya, M1, M2, ada M2 di sini. Lalu ada A1, I-nya ada 1, P-nya ada 1, G-nya ada 1, R-nya ada 1 juga. Dan itu akan menjadikan hasil dari komposisi asam amino tersebut. Yaitu saja untuk coding dari bioinformatik Python yang sudah dijelaskan juga untuk materi-materinya dari teman-teman saya sebelumnya. Dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih sudah boleh menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Jika dari teman-teman, bahkan dari yang mungkin ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekali lagi, selamat sore dan terima kasih.